Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Wa alam lan warwa sira warwa annal imana ing temen setuhune iman billahi kelawan Gusti Allah iku itiqadune kotake anahu ing temen setuhune Gusti Allah iku wahidun zat kang siji la nazirun ora tonde iku maujud, tegese ora ana kang madane iku maujud lahu maring Gusti Allah fi dzatihi ing dalam zate Gusti Allah wa sifatihi lan pira-pira sifate Gusti Allah wala syarika lan ora ana kang nyekutukake iku maujud lahu maring Gusti Allah fil uluhiyati ing dalam sifat kepangeranan wa ya utawi sifat uluhiyah iku istiqaqul ibadati ngahaki Gusti Allah kang den sembah wa annahu lan temen setuhune Gusti Allah iku qadimun zat kang dingin la ibtida ora ana kawitane iku maujud dingin tanpa kawitan liwujudihi maring wujude Gusti Allah wa baqin lan kang langgeng la intihaa ora ana katok utawa ora ana pungkasan iku maujud li abadiyatihi maring langgenge Gusti Allah. Selanjutnya ketahuilah bahwa sesungguhnya iman kepada Allah, yang dimaksud iman kepada Allah yaitu i'tiqadu annahu wahidun, meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha satu, tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada yang bisa menyerupainya, tidak ada yang bisa mengimbanginya, baik dari segi zatnya ataupun sifat-sifatnya. Allah yang maha segala-galanya, dan tidak ada yang menyekutukan Allah dalam sifat kepangeranan, dalam sifat ketuhanannya. Jadi Allah itu yang maha satu, tidak ada yang lain disembah kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang serupa atau dapat mengimbanginya. Itu tidak ada sama sekali, tidak ada yang bisa mengimbangi Allah. Jadi Allah yang maha segala-galanya, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya pokoknya. Itu yang dimaksud iman kepada Allah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan uluhiyah, wahiyah utawi sifat uluhiyah, yang dimaksud uluhiyah itu adalah istiqaqul ibadati, ngahaki bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang berhak untuk disembah ya hanya Allah. Karena wa annahu qadimun la ibtida'a, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha dahulu tanpa ada permulaan. Jadi yang maha terdahulu tanpa ada permulaan, permulaannya tidak ada. Jadi yang paling dahulu, tidak ada mulanya, awal mulanya tidak ada, wujudnya tidak ada awal mulanya. Wa bakin la intihaa li abadiyatihi, dan Allah itu yang maha langgeng. Maha langgeng itu bahasanya bagaimana ya? Allah itu maha kekal, tidak ada akhir dalam hidupnya, tidak ada khatam, tidak ada pungkasan, ya, tidak ada hancur dalam akhirnya, tidak ada kematian dalam akhirnya. Jadi Allah itu yang maha langgeng. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita jika kita benar-benar iman terhadap Allah. Jadi caranya semacam itu tadi. Wabil malaikati lan utawi iman kelawan malaikat iku itiqadune kotake annahum ing temen setuhune malaikat iku makrumuna den mulyaake kabeh layak sumuna ora ndurhakani sapa malaikat Allah ing Gusti Allah ma ing perkara amara kang wis perintah sinten Allahum ing malaikat wa yaf'aluna lan padha agawe sapa malaikat ma ing perkara ya'muruna kang den perintah malaikat iku shadiquna bener kang iku shadiquna kang bener kabeh fima ing dalem perkara akhbaru kang aweh khobar sapa malaikat bi kelawan ma. Selanjutnya adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu adalah meyakini bahwa sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk yang betul-betul dimuliakan oleh Allah semuanya. Dan malaikat itu adalah sosok makhluk yang tidak mendurhakai Allah, la ya'sunallah, tidak durhaka terhadap Allah. Karena malaikat itu selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, apapun itu. Jadi selalu melakukan apa yang diperintahkan dan menjalankan apapun juga yang diperintahkan. Dan apapun yang dilakukan oleh malaikat semuanya itu adalah shadiqun, betul semua. Jadi malaikat itu tidak mungkin berdusta. Malaikat itu shadiqun fima akhbaru bih. Malaikat itu adalah benar
terhadap apa yang diucapkannya, yang dikhabarkannya itu semuanya benar, berasal dari Allah, tidak ditambah dan tidak dikurang. Ya, berbeda dengan manusia ya. Jadi kalau kita iman pada malaikat seperti itu tadi. Wabil kutubi lan utawi iman kelawan kitab Gusti Allah iku itikadune kotake annaha ing temen setuhune kitab iku kalamullahi pangendikane Gusti Allah al azali kang bangsa azali al qaimu kang jumeneng bidzati kelawan dzate Gusti Allah al munazzahu kang den bersihake anil harfi saking huruf wa sauti lan swara wa anna kullama lan temen setuhune sekabehane perkara tadom mana jukang mengku apa kitab hu ing ma iku hakun hak atau perkara kang bener wa anna Allah temen setuhune Gusti Allah taala halimun sina Allah iku anzala wis nurunake sinten Allah ha ing kitab ala ba'di rusuli ing ngatasi sebagiane utusane Gusti Allah bi alfadhi kelawan pira-pira lafat hadisaten kang anyar teko fi alwahid ing dalem pira-pira papan au ala lisanil malaki utawa ing ngatasé lisane malaikat. Selanjutnya adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah. Iman kepada kitabnya Allah yaitu meyakini bahwa sesungguhnya kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, itu adalah pengendikane Gusti Allah, itu adalah dawuhnya Allah, ya, kata-kata dari Allah, gampangannya semacam itu. Al-azaliyu kang bangsa azali, jadi kata-kata Allah sudah sejak dari zaman dahulu kala, ya, yang berdiri sendiri, dan kitab itu bersih dari huruf dan juga suara. Itu hakikatnya kitab semacam itu. Jadi bidzati al-munazzahu anil harfi was sauti. Jadi bersih dari huruf dan suara. Dan semua yang berada di dalam kitab itu, isi-isinya yang berada di dalam kitab itu adalah perkara yang hak. Perkara yang hak, benar-benar betul, bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Wa anna Allah teman setuhune Gusti Allah taala halimusna Allah, dan sesungguhnya Allah itu adalah anzalaha, sudah menurunkan kitab itu kepada sebagian rusulnya dengan menggunakan beberapa lafaz yang sifatnya baru datang. Dan itu ditulis di beberapa papan, ya, papan, pelepah dan lain sebagainya, atau ditulis dengan disampaikan oleh lisannya para malaikat. Itu definisi dari iman kepada kitabnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa birrusuli lan utawi iman kelawan utusane Gusti Allah. Iku itikadune kotake annallahu ing temen setune Gusti Allah iku arsala was ngutus sinten Allahum ing rusul ilal khalqi ngutus maring makhluk. Wa nazzahum lan bersihake sinten Allahum ing rusul angkuli makhrimatin sanging saben-saben perkara kang cacat wa naqsin lan kekurangan. Fahum mongko utawi rusul iku maksumuna kang den reksa kabeh minas sogo iri sanging pira-pira dosa cilik wal kabairi lan pira-pira dosa gedhe qabla nubuwati kang tetep ing dalem sadurunge dadi nabi wa ba'da lan ing dalem sause dadi nabi. Selanjutnya adalah iman kepada Rasul atau utusan Allah, Rasulullah, yaitu kita harus meyakini di dalam hati kita bahwasanya Allah itu telah mengutus seorang Rasul kepada makhluk-makhluknya yang lain. Dan Rasul itu dibersihkan dari sifat-sifat cacat, sifat kekurangan, dibersihkan dari itu semua. Jadi walaupun Rasul itu seperti manusia, tapi tidak mengurangi kehormatannya sebagai seorang Rasul. Dan ketahuilah bahwasanya Rasul itu adalah maksumuna. Rasul itu dijaga oleh Allah dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar sebelum beliau semua diangkat sebagai nabi ataupun sesudah menjadi nabi. Itu adalah definisi iman kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil yaumil akhir lan utawi iman kelawan dina akhir. Wa bil yaumil lan utawi iman kelawan dina akhir kang akhir. Bahwa utawi yaumil akhir iku minal mauti awet saking mati ila akhir matu muju maring akhire perkara ya kok kang tumiba apa ma
iku i'tiqadu wujudihi nekotake wujude yaumil akhir. Wa malan perkara istamala kang mengku apa yaumil akhir alaihi ing atase ma bayane min su'alil malakaini saking pira-pira pitakone malaikat loro. Wa na'imil qabri lan pira-pira nikmat kubur. Au adzabihi utawa pira-pira siksa kubur. Wal ba'ti lan tangi saking kubur. Wal jazaa'i lan dina piwales. Wal hisabi lan dina hitungan amal. Wal mizan lan timbangan amal. Wasyirati lan wat utawa jembatan. Wal jannati lan surga. Wan nari lan neraka. Selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Ini kewajiban sebagai seorang yang mukmin, ya. Iman kepada hari akhir itu dimulai dari kematian, bahwasanya mati itu hak. Berarti kita suatu saat juga pasti akan mengalami yang namanya mati. Tapi semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah mati, terus kemudian kita menuju kepada ya pitakone malaikat loro. Ya, setelah kita meninggal, kemudian kita ditanyai oleh kedua malaikat. Min su'alil malakain. Ditanya oleh kedua malaikat. Terus kemudian setelah tanya malaikat kita bisa menjawab ataupun tidak. Di situ juga hak kita harus meyakini wa na'imul qabri. Nikmat kubur itu ada. Azab kubur itu juga ada. Terus kemudian setelah itu semua kita akan dibangunkan lagi dari tidur kita di alam kubur. Itu juga ada. Kita harus meyakini itu semua. Terus hari pembalasan itu juga ada. Hitungan amal, timbangan amal. Sirat, kita melewati jembatan namanya sirat ya. Terus kita menuju surga dan ataupun neraka. Itu juga ada. Jadi ini bukan perkara yang mohal untuk dipahami, untuk diyakini, tapi justru malah ini kita yakini. Dan kita harus biasa saja, harus meyakininya ya memang Allah bisa segalanya. Karena gini logikanya, ketika kita masih hidup, ya kita sekarang hidup, itu kita berasal dari mati. Dan Allah bisa menghidupkan kita, ya melalui orang tua kita. Sehingga ketika nanti mati, kok bisa hidup lagi, itu bukan perkara yang tidak mungkin, itu sangat gampang sekali bagi Allah. Gitu ya. Jadi itu bisa dinalar ya. Cuma nalar manusia tidak sampai. Jadi logikanya hanya sampai itu tadi. Kita dari yang tidak hidup menjadi hidup itu bisa. Dan itu biasa saja itu ya, lewat orang tua. Sehingga nanti kalau kita mati kok dihidupkan kembali, berarti Allah ya bisa. Gitu ya. Jadi tidak perlu untuk kita mamang atau ragu akan hal itu. Wabil qadri lan utawi iman kelawan pestane Gusti Allah. Iku itikadu nekotake annama ing temen setuhune perkara qaddarahu kang wis nakdirake hu ing ma sinten Allah Gusti Allah fil azali ing dalam zaman azali. Iku la buddha ora kena ora tegese wajib. Min wuqu'i sanging tumibane ma. Wa malan utawi perkara lam yuqaddirhu kang ora kuwasa sinten Allahu ing ma iku yastahilu muhal anane apa wuku tumibane ma wa annahu lan temestune Gusti Allah taala halim bonusina Allah iku qadirun wis mesti sinten Allah al khaira ing pesten kang bagus wa syarra lan pesten kang ala qabla khalqi kang tetep ing dalem sadurunge ndadekake makhluk wa anna jami'al kainati lan temestune sekabehane pira-pira perkara kang ana iku biqadaihi tetep kelawan patrapane Gusti Allah wa qadrihi lan pestane Gusti Allah. Selanjutnya yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Yaitu kita harus meyakini bahwa Allah itu sudah menakdirkan kita untuk lahir, untuk mati, kapan mati, rezekinya kapan, suaminya kapan, istrinya siapa, nikahnya tahun berapa, tanggal berapa, rezekinya seperti apa, banyaknya berapa, itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Dan jika itu tidak diatur oleh Allah, maka itu muhal namanya. Jadi takdir Allah baik khaira wa syarra ya, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, itu qabla khalqi sebelum makhluk diciptakan di dunia ini ya, atau diciptakan di suatu tempat, itu sudah ditakdir oleh Allah
Baik semua perkara yang ada, wa anna jami'al kainati, semua perkara yang ada, baik ruangan, baik itu tanah, baik itu angin, baik itu tumbuhan, apapun itu semua sudah biqadaihi wa qadratihi. Semuanya sudah sesuai dengan ketetapannya Allah dan qada-qadanya Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari semua ketetapan Allah, karena semua itu sudah dihitung, sudah ditentukan sebelum semua itu diciptakan. Ya, semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang betul-betul beriman, betul-betul beriman yang diridhoi oleh Allah, dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang selamat, orang-orang yang ditakdirkan sesuai dengan tujuannya diciptakan oleh Allah, yaitu untuk menyembah kepada Allah. Dan semoga kita diakhiri dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.